channel Jerry Gerungan. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara verval atau verifikasi dan validasi untuk peserta didik atau siswa yang datanya masuk residu seperti data NISN, NIK, nama atau tempat tanggal lahir ya. Nah, saya akan memberikan contoh di sini kalau kita buka aplikasi Dapodik ya. Ya, di bagian validasi lokal jika Bapak Ibu operator menemukan data warning untuk peserta didik ya. Seperti ini ya. Nah, contoh peserta didik atas nama Jayden ini harap mengisikan NIK ya. Nah, karena di isian saat ini memang tidak ada di Dapodik ya. Nah, untuk perubahan itu harus melalui verval PD ya. Jadi kita harus membuka website dari verval PD ya. Nah, caranya kita browsing ya, kita masuk di browser. Saya buka dulu Google Chrome, saya sarankan menggunakan Google Chrome. Ya, pastikan kita terkoneksi dengan internet ya. Kemudian kita langsung saja menelusuri linknya ya di bagian URL sini. Kita ketikkan verval ya, penulisannya seperti ini, pd.data.kemdikbud.go.id ya. Jadi pengetikannya seperti ini ya, vervalpd.data.kemdikbud.go.id ya. Kita langsung enter atau search ya, maka akan terbuka halaman login ya, seperti ini. Kita harus masuk dengan login dari SSO Dapodik ya. Ini bukan login seperti dengan Dapodik ya. Nah, kita menggunakan akun login SSO Dapodik ya. Tutorial untuk tentang akun SSO Dapodik sudah pernah saya buat. Nah, tapi saya buat email, dan email yang digunakan di SSO itu sama dengan Dapodik ya, tapi passwordnya yang berbeda. Saya login dulu ya, saya tekan login. Oke ya, ini ada informasi pembaruan ya mengenai perbaikan data peserta didik hanya dapat dilakukan pada pukul 6 sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat ya. Nah, kemudian informasi data residu berdasarkan dengan hasil pemadanan data kependudukan atau Dukcapil, silakan lakukan perbaikan data sesuai dengan dokumen kependudukan ya, seperti kartu keluarga ya, dan akta kelahiran dan lain-lain. Kita tekan close ya. Nah, di sini sudah muncul ya untuk halaman dashboard dari verval PD. Nah, di sini langsung ada diagram residu ini yang warna merah ini ada 67,11% ya, yang masih merah. Kemudian yang valid itu hanya 32,89%. Nah, kita bisa melihatnya data nanti di menu residu ya. Di bagian kiri sini ada menu residu ya. Kita lihat mana yang masuk residu. Ini kita klik menu residu. Nah, maka akan terbuka tabel siswa ya, sesuai dengan data masing-masing. Nah, di sini ada data-data yang sudah centang hijau, berarti datanya sudah valid. Namun ada juga yang masih X ya, yang warna merah ini masih masuk residu ya, tidak sesuai dengan data Dukcapil. Kalau untuk NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir. Kalau untuk NISN ya, itu sesuai dengan data dari Kemdikbud. Nah, saya akan mencontohkan salah satu perubahan data siswa yang masuk residu ya. Saya kembali ke aplikasi Dapodik. Ini saya
ambil contoh peserta didik yang nama Jayden yang ini ya. Di sini harap mengisikan nick ya. Jadi kita coba kembali ke Verval, kemudian kita search ya. Kita search namanya di sini ya, kemudian kita enter. Nah, muncul semua ini. Nah, mulai dari nick, nama, tempat lahir, tanggal lahir ini X semua ya. Nah, untuk perubahan data ini kita harus memiliki dokumen ya, dokumen seperti kartu keluarga ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan dokumen siswa tersebut di sini, karena di sekolah saya mengumpulkan scan dokumen-dokumen siswa. Jadi untuk melakukan Verval sudah gampang ya, karena kita membutuhkan dokumen-dokumen seperti KK, akta kelahiran maupun ijazah untuk melakukan Verval, karena nantinya itu akan diupload sebagai bukti ya, datanya benar. Saya buka dulu ini, saya contohkan kartu keluarganya ya ini. Nah, kita cek ya di sini namanya ya nomor 5. Oke. Ya. Kita langsung melakukan edit ya. Caranya untuk mengedit nick, nama, tempat lahir, tanggal lahir. Bahkan ibu kandung ya, jenis kelamin ini masih X semua. Kita ke menu edit identitas ini ya. Nah, kita klik menu edit identitas. Oke, selanjutnya kita ke pilih daftar siswa di sini ya. Kita cari berdasarkan nama. Kita ketik namanya ya, muncul ya ini. Kemudian kita tekan ya, maka langsung muncul ya formulir perubahan ya di sini ya. Kita scroll ke bawah. Ya, silakan di scroll ke bawah. Nah, di sini nama, lihat data ya, lama di sini memang tidak ada nicknya. Nah, di sini ya untuk baru kita bisa inputkan baru ya. Kita bisa menginput nick sesuai dengan yang ada di KK ya. Kita lihat KK-nya. Ya, ini ya. Ya, selanjutnya kita cek lagi nama ya. Nah, untuk nama silakan dicek sesuai dengan KK. Ya, ini hanya singkat, kita bisa perpanjang. Nah, untuk nama sebenarnya kita harus mengikuti ijazah, tapi karena untuk fotokopi dan scan ijazah masih belum ada ya. Jadi kita bisa lakukan perubahan lain kali untuk menyesuaikan dengan yang ada di ijazah. Nah, selanjutnya tempat lahir ya, kita cek. Ya, ini sudah sesuai. Kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir sudah sesuai, kemudian nama ibu kandung. Ya, selanjutnya jenis kelamin dicek semua. Kemudian ini ya, untuk kewarganegaraan, kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan harus sesuai dengan yang ada di kartu keluarga ini ya. Ya, kalau sudah di bagian bawah sini ada tombol validasi data. Nah, di sini ada keterangan ya, menu update akan terbuka jika indeks validasi lebih dari 75 dan data sesuai dengan data kependudukan ya. Kita coba tekan validasi data ya di sini. Nah, di sini nanti akan muncul ya datanya. Nah, ini langsung ya, nick sesuai dengan data kependudukan ya. Nama sesuai, tempat lahir sesuai, tanggal lahir, nama ibu kandung, jenis kelamin itu sesuai ya. Nah, jika sudah sesuai ya, ini ada NB, data sudah sesuai dengan dukcapil, silakan lakukan pengajuan update data di bawah ini. Berarti kita hanya tinggal tekan update data ya. Kita tekan. Ya, ini sudah ada keterangan data berhasil disimpan ya. Nah, kita bisa melakukan pengecekan di search lagi di sini. Kita cari lagi namanya, Jayden. Oke, di sini sudah ada ya, ada tanggal pengajuan. Ya, tanggal hari ini ya. Kemudian ini ada nick. Nah,
nik lama dan nik baru ya. Ini nama lama dan baru, tempat lahir ya, dan seterusnya ya. Nah, statusnya sudah disetujui ya. Di sini pastikan statusnya sudah disetujui, berarti pengajuan identitas itu sudah berhasil. Nah, kita tinggal menunggu update ya, sinkron ke Dapodik online ya. Nah, cara mengeceknya kita bisa langsung ke link ini ya. Saya buat tab baru ya. Kita ke Datadik ya, ini ya, sp.datadik.kemdikbud.go.id ya. Nah, ini yang Dapodik online ya. Nah, kita login di sini menggunakan SSO Dapodik ya, menggunakan sama dengan username dan password Dapodik. Kita tekan masuk ya. Kita nanti cek di tab siswa ya, di sini menu siswa. Nah, pastikan ini ada di tab aktif, kemudian kita search namanya. Oke, nah di sini belum ada perubahan ya. Nah, di sini namanya masih singkat ya, yang nama tengah masih belum sesuai dengan yang ada di Verval di sini ya. Nah, jadi kita harus menunggu apabila sudah terupdate nama identitas siswa tersebut di Dapodik online ini, baru kita lakukan sinkronisasi Dapodik ya, sinkronisasi Dapodik ya, agar yang data yang ada di Dapodik offline juga akan dirubah ya, seperti ini ya warningnya, karena tidak mengisikan nik ya. Nah, sehingga harus melakukan perubahan di Verval PD. Setelah kita selesai melakukan perubahan, kita cek di Dapodik online. Jika Dapodik online ini sudah identitasnya sudah berubah, baru kita sinkron aplikasi Dapodik. Oke, selanjutnya silakan Bapak Ibu melanjutkan proses verifikasi dan validasi atau Verval peserta didik yang datanya masih masuk residu ya. Nah, di sini masih banyak tugas saya ya, karena masih ada beberapa siswa yang memang belum mengisikan nik ya, seperti ini. Nah, begitu juga dengan yang ada di Verval ini ya. Di menu residu sini masih ya, di menu residu sini masih banyak yang belum valid ya untuk data-datanya ya. Ini masih banyak. Ya, tugas kita harus melakukan Verval untuk semua data siswa atau peserta didik yang sesuai dengan dokumen ya, seperti kartu keluarga atau akta kelahiran. Dan untuk nama, jika ada sudah ada ijazah, kita mengikuti nama yang ada di ijazah ya. Kita tidak bisa mengikuti untuk nama yang ada di kartu keluarga ataupun di akta kelahiran ya. Jadi kita harus melakukan edit identitas. Oke, demikian tutorial dari saya tentang cara verifikasi dan validasi atau Verval peserta didik atau siswa yang datanya masuk residu ya, data seperti NISN, NIK, nama, tempat tanggal lahir. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, Bapak Ibu operator sekolah di seluruh tanah air Indonesia yang membutuhkan tutorial ini. Dan jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.